Mau punya rumah yang nyaman dan menyenangkan untuk keluarga, khususnya anak kita, pastinya idaman semua orang. Namun kadangkala kita terkendala dengan luasan lahan yang kita miliki, apalagi kalau kita tinggal di area perumahan, Kak. Namun jangan khawatir ya. Hari ini Gede akan mencoba membagikan desain rumah di atas lahan 6x10 yang bisa punya area kolam renang yang tentunya akan membuat anak Agandasista jadi bahagia nih. Sekarang kita lihat denahnya yuk, Kak. Rumah hari ini punya area ruangan tamu yang besar berdampingan dengan ruangan keluarga di belakang, di mana di samping ruang keluarga akan ada area dapur dan kolam renang yang super keren. Sementara di lantai 2-nya ada 2 buah area kamar tidur dan 2 buah area balkon, satu di bagian belakang dan satu lagi di bagian depan kiri rumahnya. Sekarang kita lihat nih bagian tampak depannya yang keren banget. Pertama kalian lihat langsung kesan mewahnya dapet banget, padahal tanahnya cuma 6x10. Apalagi ada penggunaan pintu tarung tuh, udah banyak yang minta nih soalnya. Kalau Agandasista mau tahu total biayanya, ini kira-kira di kisaran 340 sampai 360 juta ya. Sekarang kita lihat yuk bagian tampak depannya lebih dekat. Di bagian depan kanan rumah akan ada bukaan jendela besar yang dari arah kamar tidur utama yang ada di bagian belakangnya nih, Kak. Kemudian kalau kita geser ke sampingnya akan ada area balkon pertama, di mana railingnya Gede menggunakan kaca 10 mili yang ditemper dan diberi stiker sunblast. Di bagian dinding balkonnya Gede gunakan pasangan dinding batu alam ya. Keduanya sudah Gede berikan linknya di deskripsi video. Kemudian kalau kita bergeser ke lantai dasar, tepat di atas dari pintu masuk akan ada kanopi kaca 10 mili temper yang Gede padukan dengan pasangan panel-panel conwood. Untuk pintu masuk utamanya sesuai permintaan Gede menggunakan pintu tarung nih kali ini. Tepat di bagian depan dari pintu masuk akan ada area taman yang Gede buat dengan total ukuran 3x1,5 meter, di mana di bagian belakangnya tepat di bagian samping dari pintu masuk utama ada 2 buah jendela kecil yang tentunya berguna sebagai arah pandangan dari ruangan tamu menuju ke taman yang di depannya. Nah, kemudian untuk akses menuju ke rumah ada 2, melalui akses pejalan kaki yang menuju langsung ke pintu utama, dan di bagian sisi sebelah kanan akan ada akses yang melalui area carportnya. Untuk area carportnya sendiri memiliki ketinggian 40 cm dari jalan yang ada di depan rumah. Nah, sekarang kita mendekat yuk ke bagian carportnya. Pada bagian carportnya, dindingnya Gede finish dengan pasangan dinding batu alam. Kemudian untuk plafonnya Gede tutup dengan panel-panel PVC ya, Kak. Keduanya juga sudah Gede berikan linknya untuk kalian pelajari. Untuk area carportnya sendiri, ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Yang mana kalau Agandasista lihat, itu tepat di bagian belakang dari mobilnya akan ada akses pintu samping yang langsung menuju ke bagian area servis, tepatnya ke bagian area dapur yang ada di bagian depan dari kolam berenangnya. Oh iya, Gede hampir lupa, Kak. Untuk pintu masuk utamanya, ini Gede buat dengan total ukuran lebar 1,5 meter dan tingginya 2,2 meter ya. Tentu saja ukuran-ukuran ini masih boleh disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, sekarang langsung aja kita masuk dan kita lihat bagian interior rumah 6x10-nya ya, Kak. Walaupun rumahnya hanya berdiri di lahan 6x10, bukan berarti nggak bisa punya ruangan tamu yang keren kayak gini. Area ruangan tamunya Gede buat dengan total ukuran 3x3 meter yang dilengkapi dengan 3 buah kursi dan sebuah coffee table. Dari arah ruangan tamu ini, selain ada 2 bukaan jendela kecil yang mengarah ke bagian taman yang di depan, Gede sudah buatkan lagi 1 buah jendela yang cukup besar yang mengarah ke bagian carport yang ada di samping ruangan tamunya ini. Nah, mengenai bukaan jendela yang ke arah carport ini, Kak, Gede punya alternatif nih supaya desain video hari ini lebih lengkap. Kalau Agandasista ada yang kepikiran, Kak Gede kalau bikin acara di rumah bagaimana ya? Nah, untuk Agandasista yang menginginkan ruangan yang lebih besar, kalian bisa ganti jendela yang mengarah ke carport ini dengan sebuah pintu lipat ya, Kak. Seperti di video-video Gede yang sudah Gede upload beberapa minggu belakangan ini. Pintu lipatnya ini kalau Agandasista butuh ruangan yang lebih besar, bisa kalian buka sehingga antara area ruangan tamu dan area carport yang di bagian sampingnya untuk sementara bisa digabungkan dan digunakan sebagai tempat untuk mengadakan acara di bagian depan rumah kalian ya. Semoga bermanfaat nih alternatif desain yang Gede berikan.
Nah sekarang kita lanjut yuk menuju ke ruangan berikutnya. Dari area ruangan tamu di depan, kita akan menuju ke ruangan keluarga yang ada di belakangnya kak. Dilengkapi dengan bukaan void yang besar, lalu ada bukaan sunroof di atasnya, membuat area ruangan keluarga di desain rumah hari ini nggak cuma terang, tapi juga memiliki kesan yang luas. Untuk area ruangan keluarganya sendiri memiliki ukuran 3 x 4 meter. Kalau Aganesta lihat, di antara ruangan keluarga dan ruangan tamu dipisahkan dengan sebuah tangga untuk menuju ke lantai 2 ya. Kemudian berlanjut ke bagian berikutnya, tepat di bagian samping dari ruangan keluarga ini ada bukaan pintu besar yang mengarah langsung ke bagian area kolam renang dan area dapurnya. Sekarang kita lihat langsung yuk area yang ada di bagian samping ruang keluarga ini kak. Berada tepat berdampingan dengan area ruangan keluarga, ini adalah area kolam renang di desain rumah hari ini. Tepat di bagian depannya juga Gede sudah desainkan area dapur yang keren, yang dilengkapi dengan sebuah meja bar yang langsung menghadap ke bagian kolam renang ya kak. Secara keseluruhan area di belakang ini punya ukuran 3 x 5,5 meter, yang mana khusus untuk area kolam renangnya ukurannya adalah 3 meter x 3,5 meter. Kemudian seperti Gede sudah jelaskan, di bagian depannya langsung berbatasan dengan area dapurnya nih. Untuk area dapurnya Gede buat dengan total ukuran 3 meter x 2 meter, di mana di sampingnya ada 2 buah pintu yang ke depan pintu besi menuju ke bagian carport, dan ada pintu kaca yang bisa Agana akses dari arah ruangan keluarga jika pintu lipatnya sedang tidak dibuka. Jadi nggak repot mesti buka pintu yang gede ya kak. Nah, dari arah dapurnya ini kalau Aganesta jalan di bagian samping dari kolam renangnya terus sampai ke bagian belakang rumah, Aganesta akan menemui satu buah area kamar mandi yang Gede desain sengaja di bagian luar ini, yang bisa juga berfungsi sebagai tempat bilas setelah Aganesta berenang. Area kamar mandi ini masih bisa diperbesar sampai ke bagian depannya ya. Kalau Aganesta mau tambahkan shower di bagian depan ini juga masih boleh. Nah sekarang kita lihat yuk area kamar mandi yang Gede buat dengan total ukuran 1,5 x 1,5 meter ini. Area kamar mandinya Gede lengkapi dengan kloset duduk dan juga bak mandi. Nah sekarang pastinya nggak semua suka ada area kolam renang di rumah ya kak. Oleh karena itu Gede akan memberikan alternatif kedua untuk area yang di samping ruangan keluarganya. Bisa Aganesta desain menjadi seperti ini nih kak. Nah, ini adalah alternatif kedua untuk area yang ada di bagian samping dari ruangan keluarganya. Urut-urutannya Gede jelaskan dulu ya. Tepat di bagian depan tetap area dapur yang dilengkapi dengan sebuah meja bar. Hanya saja area kolam renangnya sekarang dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian depan yang dekat dengan dapur Gede jadikan sebuah taman berukuran 2 x 2 meter, di mana kemudian di bagian belakangnya Aganesta bisa jadikan area musola yang tepat berdampingan dengan taman cantik yang ada di depannya. Jadi untuk area samping ruangan keluarga ini ada 2 alternatif desain nih. Nanti tinggal kalian tentukan sendiri mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi Gede pengen tahu nih, lebih banyak yang suka pakai taman atau pakai kolam renang ya? Coba nanti komen di bawah. Nah setelah kita lihat area halaman sampingnya, berarti sekarang saatnya Gede ajak Aganesta untuk naik dan kita lihat lantai 2-nya kak. Setelah kita melihat area ruangan berkumpul di lantai dasar, saatnya kita naik ke lantai 2 ke ruangan yang lebih private. Di lantai 2 ini sesaat Aganesta naik akan ada area laundry, diikuti lagi dengan pintu geser yang menuju ke area balkon belakang. Kemudian di kiri kamera ada akses menuju ke pintu kamar tidur anak yang berdampingan dengan akses pintu ke kamar tidur utamanya. Di bagian paling depan ada pintu akses menuju ke area balkon yang ada di depan rumahnya. Seperti Gede katakan, ada bukaan sunroof untuk membantu penerangan di lantai dasar dan juga penerangan di bagian koridor lantai 2-nya nih kak. Kita lihat satu-satu ya. Sekarang kita mulai dulu dari area laundry yang ada di belakang rumahnya. Area laundrynya ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter x 1,5 meter. Di bagian atasnya tadi sudah dilengkapi dengan kanopi kaca ya, yang tentu saja boleh kalian ganti dengan kanopi fiber apabila anggarannya lebih terbatas. Nah dari arah ruangan laundrynya kita akan menuju ke bagian ruangan berikutnya nih. Seperti tadi Gede sudah bilang, di rumah ini ada 2 balkon. Balkon yang di depan dan balkon yang di bagian belakang.
kita lihat dulu yuk area balkon yang ada di bagian belakangnya ini. Area kolam renang yang di bagian belakang rumah tadi, di bagian atasnya ada bukan void besar, di mana tepat di bagian samping dari voidnya adalah area balkon yang pertama ini, yang Gede desain dengan ukuran 1,5 dikali 3,25 meter. Area balkon ini sebenarnya opsional, bisa Agandasista gunakan untuk duduk-duduk di bagian belakang rumah ya. Namun kalau kalian mau alih fungsikan untuk ruangan lain atau memperbesar ruangan yang sudah ada, itu boleh-boleh aja. Gede akan berikan contohnya sebentar lagi nih. Kita akan menuju ke ruangan yang ada di depan balkon tadi, yaitu area kamar tidur anaknya nih. Area kamar tidur anaknya ini Gede buat menghadap ke bagian balkon yang ada di belakang dengan ukuran 3 dikali 2,25 meter. Yang mana jika dirasa 2,25-nya ini kurang besar, kalian bisa perbesar ke arah belakang dengan mengambil lahan yang ada area balkon di belakangnya tadi ya. Tentu saja itu akan mengurangi bukaan void yang mengarah ke bagian kolam renang yang ada di bawahnya. Nah, dari arah kamar tidur anaknya kita akan menyeberang dulu untuk melihat area kamar mandi yang kedua yang ada di lantai 2 ini. Untuk area kamar mandi yang kedua ini ukurannya adalah 1,5 kali 1,5, sudah dilengkapi dengan kaca es 5 mili yang mengarah ke bagian depan, yang tentunya berguna sebagai arah bukaan cahaya menuju ke bagian kamar mandi yang kedua ini ya kak. Di rumah ini ada 2 kamar mandi dan keduanya tidak berada di dalam kamar tidur. Namun begitu posisinya tidak jauh dari kamar-kamar tidur, khususnya dari kamar tidur utama yang berada tepat di bagian seberang dari pintu kamar mandi yang keduanya. Yuk kita lihat sekarang area kamar tidur utamanya. Gede desain berada di bagian depan kanan lantai 2. Ini adalah kamar tidur utama yang Gede buat dengan ukuran 3 kali 3 meter. Di bagian kamar tidur utama ini seperti tadi kita sudah lihat di bagian tampak depan, ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian depan rumahnya. Jadi kalau pada saat siang hari Agandasista tinggal buka aja hordengnya, cahaya langsung masuk, hemat listrik jadinya kak. Kemudian di bagian kaki ranjangnya juga Gede lengkapi dengan sebuah meja TV, lengkap dengan TV yang di bracket ke bagian dindingnya agar membuat area kamar tidurnya tidak terasa sempit ya. Oh iya, untuk bukaan jendela besar yang ke arah depan tidak direkomendasikan untuk rumah yang menghadap ke barat ya. Untuk Agandasista yang mau rekomendasi desain rumah 6x10 yang lahannya menghadap ke barat, coba komen di bawah ya, kalau banyak yang minta nanti Gede buatkan lagi. Nah sekarang kita akan lihat area balkonnya nih. Area balkon kedua yang berada di bagian depan yang Gede buat dengan total ukuran 3 dikali 1,5 meter. Area balkonnya ini bisa diakses melalui koridor di bagian lantai 2-nya oleh penghuni rumah, tidak terkhusus dari area kamar tidur utamanya saja. Nah setelah kita melihat area balkonnya tadi, berarti keseluruhan desain rumah 6x10 yang bisa punya area yang bisa bikin anak Agandasista senang sudah Gede jelaskan. Jika dirasa video ini bermanfaat kak, Gede minta tolong seperti biasa ya, bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Untuk Agandasista yang mungkin baru pertama kali nonton channel Gudang Desain, terus ikuti channel ini ya, gratis kok. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, supaya kalau Gede upload video-video baru kalian gak ketinggalan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf ya kak, pastinya Gede ada kekurangan dalam penyampaian. Kita akan ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.